Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang diambil dari kitab Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20 dengan tema berpegang teguh pada pengharapan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita mulai dengan membaca dari kitab Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di dalam ayat 13-14 dikatakan bahwa Tuhan Allah memberikan janjinya. Bahkan ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Janji Tuhan kepada Abraham adalah sangat luar biasa, di mana Bapa Abraham ini dinubuatkan menjadi bangsa yang sangat besar, di mana juga akan menjadi bangsa yang diberkati. Di usia yang dari 75 tahun sampai meninggalnya Abraham sampai usia 175 tahun, ia mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa bersama Tuhan, di mana Abraham menjadi orang yang taat, orang yang sabar untuk menerima janji-janji Tuhan. Ini kita lihat ketika Abraham yang di dalam kitab Kejadian itu, ketika terjadi kelaparan, ia pindah ke Mesir. Bahkan dari Mesir, ia bersama istrinya sempat juga melakukan kesalahan terhadap Raja Firaun, di mana ia mengaku bahwa istrinya itu adalah adiknya. Tapi ketika Tuhan mendatangkan malapetaka bagi bangsa Mesir, Firaun menyadari kalau ini adalah karena ia melakukan kesalahan terhadap Abraham, sehingga Abraham disuruh keluar bersama istri dan adik daripada saudaranya, yaitu Lot. Ia harus keluar dari sana, dari Mesir, dengan membawa hartanya yang luar biasa, di mana ternak-ternaknya begitu banyak. Dan dia juga mengalami perpisahan dengan Lot, di mana ketika dia semakin diberkati, dia semakin banyak orang-orangnya juga, pengikut-pengikutnya, budak-budaknya, dan dia mengalami satu masalah dengan anak-anak buahnya dari antara Lot dengan Abraham, sehingga ia berpisah dengan Lot. Dan di sini juga dia mengalami janji Tuhan, di mana sekali lagi Tuhan bernubuat kepada Abraham bahwa ia akan mempunyai keturunan yang sangat besar, dan Abraham tetap taat. Dan ketika Abraham dikaruniai oleh satu anak oleh Tuhan, di mana ia mempunyai anak Ishak, Tuhan menguji kesetiaan daripada Abraham, di mana Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ya, di mana Abraham juga tidak menolak. Abraham setia, Abraham taat, Abraham tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Dia mempersembahkan Ishak sebagai korban, tetapi dia melihat kambing yang tanduknya terbelit belukar. Itu dia percaya karena Tuhan yang menyediakan, sehingga ia juga rela mengorbankan Ishak. Disinilah Tuhan melihat kesetiaan Abraham yang luar biasa.
Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, saya yakin juga kita semua adalah anak-anak keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita tidak perlu khawatir karena kita keturunan daripada Abraham, sedangkan Bapak Abraham sendiri begitu taat dan setia pada janji-janji Tuhan. Di mana ayat 15 juga kesabaran Abraham dalam menanti janji Tuhan, dia setia dengan perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti Bapak Abraham yang mengajarkan kita untuk teguh pada pengharapan-pengharapan di sini adalah janji Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik bagi kita yang percaya penuh kepada Dia. Ini disampaikan juga dalam kitab Kejadian ayat 22 sampai ayat 22 pasal 22 ayat 16 sampai 17, di mana kita coba membacanya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Inilah janji Tuhan kepada Abraham juga yang disampaikan dalam kitab Kejadian ayat 22, pasal 22. Memang sudah seharusnya lah kita mengandalkan Tuhan, karena kita tahu hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Jangan kita memandang manusia, jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita mengandalkan orang-orang yang selama ini mungkin dapat membantu kita. Karena manusia itu mengecewakan, hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Hanya Yesus adalah sumber pengharapan. Inilah ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan, kita akan semakin mengenal, kita akan semakin tahu bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Untuk itu kita harus berpegang teguh pada pengharapan-pengharapan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, sudah selayaknya kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita tidak ragu atas apa yang Dia janjikan kepada kita. Ketika kita setia menunggu janji-janji Tuhan, Dia pasti akan memberikan yang di luar daripada nalar kita. Dia akan memberikan perkara-perkara yang ajaib. Kita akan dihadapkan oleh suatu hal yang luar biasa, yang di luar daripada pikiran kita. Ketika kita mengharapkan keluar dari satu masalah dengan cara kita, Tuhan akan memberikan dengan caranya. Disinilah kasih setia Tuhan yang tidak pernah ingkar kepada umatnya, kita sebagai anak-anak keturunan Abraham. Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.